Miftah, seorang pemuda yang pernah terpuruk dalam hutang dan dikelilingi oleh kegagalan, tak pernah menyangka bahwa sebuah doa sederhana bisa mengubah hidupnya. Dalam kesulitan yang tak berujung, ia menemukan kekuatan dalam sebuah amalan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Doa yang bukan hanya memberi jalan keluar dari masalah finansial, tetapi juga menenangkan hati dan membuka pintu rezeki. Ikuti perjalanan Miftah yang penuh harapan dan usaha, dan temukan bagaimana sebuah doa bisa merubah nasib seseorang yang hampir kehilangan segala-galanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung di channel ini. Sebelum kita mulai, mari kita bersholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga dengan sholawat ini, hati kita dilimpahi keberkahan dan ketenangan. Amin. Jangan lupa tulis sholawat di kolom komentar juga. Subscribe channel ini, dengan begitu kamu tidak akan ketinggalan konten lainnya. Mari kita mulai. Di sudut kota Medan, Miftah berjalan terburu-buru menuju warung kopi kecil yang menjadi tempatnya untuk sekadar menyendiri. Angin malam yang sejuk terasa tidak berarti bagi tubuhnya yang mulai lelah dan letih. Restorannya, yang dulu penuh dengan pelanggan setia, kini hampir selalu sepi. Miftah merasakan beban yang lebih berat daripada sekadar hutang materi. Rasa malu dan ketidakberdayaan terhadap keluarga kecilnya yang tergantung pada usaha yang sedang terpuruk ini. Pulang ke rumah, Aisyah, istrinya, selalu menunggu dengan tatapan penuh kekhawatiran. Kita harus bagaimana, Miftah? Tak ada lagi yang datang. Hutang kita semakin menumpuk, kata Aisyah dengan suara yang mulai lelah. Selama beberapa bulan terakhir, Aisyah selalu berusaha menenangkan Miftah, meski dirinya sendiri tak tahu lagi harus berkata apa. Hutang-hutang yang menghimpit seakan tak ada habisnya. Kolektor datang tiap minggu, menuntut pembayaran yang tidak mungkin ia penuhi. Setiap pagi, Miftah merasa terbangun dalam keadaan penuh kecemasan, dan setiap malam ia tertidur dengan rasa takut akan hari esok. Bagaimana kalau kita menjual rumah ini? Aisyah bertanya, mencoba menawarkan jalan keluar. Miftah hanya menggelengkan kepala. Menjual rumah berarti kehilangan segalanya. Tapi, kalau terus begini, kita bisa kehabisan semuanya. Aisyah menambahkan dengan raut wajah penuh keputusasaan. Miftah duduk di kursi, tangan memegang kepalanya, terhimpit oleh kenyataan pahit yang tidak bisa ia hindari. Aku sudah berusaha, Aisyah. Semua sudah kuperbuat, tapi tak ada yang berhasil. Kita makin terjerat dalam lingkaran hutang ini. Di tengah keputusasaannya, Aisyah dengan lembut mengingatkan suaminya tentang sebuah doa yang dia dengar dari ceramah beberapa waktu lalu. Doa Abu Umamah, sebuah doa yang bisa membantu melunasi hutang. Miftah, ada doa yang mungkin bisa kita coba. Doa itu dari Nabi Muhammad SAW, yang bisa membantu kita menghadapi kesulitan ini. Aku yakin Allah mendengar doa kita, katanya dengan penuh harap. Miftah mengangkat wajahnya, menatap Aisyah dengan mata yang sedikit terbuka. Doa, Aisyah? Aku tak tahu harus berharap pada apa lagi, jawab Miftah dengan nada penuh keraguan. Namun, Aisyah meyakinkannya. Cobalah. Jika ini bisa membantu kita tidak akan pernah tahu jika tidak mencobanya, kan? Miftah terdiam sejenak. Di satu sisi, ia merasa putus asa. Namun di sisi lain, ia juga merasa ada sedikit cahaya harapan yang belum sepenuhnya padam. Baiklah, aku coba, katanya pelan. Malam semakin larut, dan Miftah masih terjaga di ruang tamu. Matanya kosong menatap layar ponselnya yang menampilkan berbagai tagihan dan peringatan dari pihak bank. Setiap notifikasi yang masuk seolah menjadi pengingat betapa buruknya keadaan yang sedang ia hadapi. Restorannya yang dulu ramai, kini sepi. Ia tidak tahu lagi harus melakukan apa. Setiap langkah terasa seperti terjebak dalam lingkaran yang tidak pernah berakhir. Aisyah yang sejak tadi sudah terlelap, bangun ketika mendengar langkah suaminya yang berat. Miftah, kamu belum tidur? Tanyanya pelan. Aku tidak bisa tidur, Aisyah. Hutang ini semakin hari semakin berat. Mereka terus datang dan menuntut.
Aku tidak tahu harus bagaimana lagi, jawab Miftah. Suaranya serak, hampir putus asa. Aisyah duduk di sampingnya dan menyentuh bahunya dengan lembut. Aku tahu ini sulit, Miftah. Aku juga merasa tertekan. Tapi kamu harus tahu kita tidak sendiri. Allah selalu bersama kita. Miftah menggeleng. Matanya mulai berkaca-kaca. Tapi aku sudah berusaha keras. Aisyah, aku bekerja siang malam. Tapi hasilnya tetap saja tak cukup. Semua yang kita punya hampir habis. Aku sudah tidak tahu lagi apa yang bisa kulakukan. Aisyah memandang suaminya dengan penuh perhatian. Setelah beberapa saat terdiam, ia mengingatkan Miftah tentang doa Abu Umamah yang dia dengar dari ceramah beberapa waktu lalu. Miftah, doa itu tidak hanya sekadar kata-kata. Doa itu adalah sarana kita untuk mendekatkan diri pada Allah, untuk memohon pertolongannya. Jika kita benar-benar berserah, doa ini bisa menjadi jalan keluar dari segala kesulitan. Miftah menatap Aisyah. Ada sedikit keraguan di matanya. Apakah doa itu benar-benar bisa membantu? Aku sudah berusaha mencari cara lain, tapi tidak ada yang berhasil. Dengan lembut, Aisyah menyampaikan penjelasan tentang doa tersebut. Doa Abu Umamah adalah doa yang bisa melunasi hutang. Nabi Muhammad SAW mengajarkan doa ini kepada kita agar kita tidak terjebak dalam kesulitan finansial. Doa ini bisa membantu kita mendapatkan rezeki yang halal dan cukup, serta menghindarkan kita dari yang haram. Miftah terdiam, merenung. Ia merasa sedikit tergerak, meski hati kecilnya masih penuh keraguan. Baiklah, Aisyah, aku akan coba. Tidak ada salahnya mencoba, ujarnya pelan, dengan sedikit rasa percaya. Malam itu, setelah Aisyah tertidur, Miftah duduk sendiri di ruang tamu. Dengan perlahan, ia mulai mengingat kembali apa yang Aisyah katakan. Allahumma ikfina bihalalika an haromika wa bifadlika aman siwaka. Ya Allah, cukupkanlah aku dengan rezeki MU yang halal hingga aku terhindar dari yang haram, dan perkayalah aku dengan kenikmatan MU hingga aku tidak meminta kepada selain MU. Dengan perlahan, ia mulai mengamalkan doa tersebut. Setiap kata yang diucapkan penuh harapan, meskipun keraguan masih menggelayuti hatinya. Ya Allah, tolong kami, tolong aku. Doa Miftah di dalam hati. Di luar rumah, hujan mulai turun dengan deras. Miftah merasa sedikit lega. Meskipun beban hidupnya masih terasa sangat berat, ia merasakan sedikit ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Mungkin ini awal dari jalan keluar yang selama ini ia cari. Miftah mengakhiri doanya dengan penuh harap, berharap Allah mendengarkan dan memberikan jalan terbaik. Pagi itu, udara di Medan terasa lebih segar. Hujan semalam meninggalkan tetesan air di daun-daun pepohonan di halaman rumah. Miftah duduk di meja makan, memandangi secangkir kopi yang masih mengepul. Pikirannya kembali terbang ke malam kemarin, ketika ia pertama kali mengamalkan doa Abu Umamah. Kata-kata doa itu berputar-putar di benaknya. Sejak itu, hatinya terasa lebih ringan meski masalah yang dihadapi belum juga selesai. Aisyah yang baru saja selesai menyiapkan sarapan datang dan duduk di sampingnya. Miftah, bagaimana perasaanmu setelah doa semalam? Tanyanya dengan lembut. Miftah menatap istrinya. Masih ada keraguan di matanya. Aku merasa lebih tenang, Aisyah. Seperti ada beban yang sedikit terangkat. Tapi aku belum tahu, apakah itu cukup untuk mengatasi semua hutang kita. Aisyah tersenyum tipis. Itulah yang disebut dengan tawakal, Miftah. Kita berusaha dengan doa, dan kemudian kita serahkan semuanya pada Allah. Kita tak bisa langsung melihat hasilnya, tapi jika kita terus istiqomah, Allah pasti memberi jalan keluar. Miftah mengangguk pelan. Aku coba terus, Aisyah. Tapi aku akan tetap bekerja keras. Tidak ada yang instan, kan? Sore harinya, setelah berusaha menata restoran yang sudah sepi, Miftah kembali mengulang doa tersebut dalam hati.
Setiap kali merasa kelelahan atau tertekan, ia mengulanginya lagi. Allahumma ikfina bihalalika an haromika wa bifadlika aman siwaka, katanya pelan. Rasanya seperti ada kedamaian yang meresap ke dalam dirinya setiap kali doa itu terucap. Hari berganti hari, namun masih tidak ada perubahan besar yang datang begitu saja. Namun, Miftah merasa ada yang berbeda. Ia merasa lebih sabar menghadapi segala tekanan. Hutang-hutang yang menggunung mulai terasa sedikit lebih ringan. Ia bisa menahan diri untuk tidak terlalu terburu-buru panik setiap kali ada pemberitahuan dari kolektor utang. Suatu malam, saat Miftah sedang merenung di depan rumah, tiba-tiba ponselnya berdering. Sebuah pesan masuk dari seorang teman lama, Satria, yang sudah lama tidak ia hubungi. Bro, aku dengar dari teman-teman kalau kamu butuh modal buat usaha lagi. Ada peluang. Kalau kamu serius, kita bisa bantu. Tulis pesan itu. Miftah terperanjat. Ini adalah peluang yang sangat langka. Sebuah pintu yang seakan dibuka oleh Allah sendiri. Hatinya berdebar-debar. Apakah ini jawaban dari doa yang aku panjatkan? Batinnya. Pagi berikutnya, Miftah bertemu dengan Satria di sebuah kedai kopi. Satria menjelaskan bahwa ia baru saja mendapatkan proyek besar yang bisa melibatkan beberapa orang, termasuk Miftah. Sebagai teman lama, Satria tahu betul bagaimana keadaan Miftah dan menawarkan kerjasama yang bisa menghidupkan kembali usaha yang hampir bangkrut itu. Ini peluang besar, Miftah. Aku tahu kamu masih bisa bangkit, ujar Satria sambil menyerahkan sebuah proposal. Miftah memandang proposal itu dengan mata yang sedikit berkaca-kaca. Hatinya penuh harapan, namun juga cemas. Tapi, Satria, aku masih punya banyak utang. Apa aku bisa menanggung ini semua? Satria tersenyum. Tidak ada yang tidak mungkin jika kamu bekerja keras dan terus berdoa. Kamu bukan sendirian. Miftah menggenggam proposal itu dengan tangan yang mulai sedikit gemetar. Ia merasa, mungkin, inilah saatnya untuk melihat hasil dari doa yang telah ia amalkan. Namun, ia juga tahu bahwa ini bukan akhir dari perjalanan, tapi sebuah titik awal. Dalam hati, Miftah mengucapkan doa yang sama, Allahumma ikfina bihalalika an haromika wa bifadlika amman siwaka. Hari demi hari berlalu, dan Miftah semakin tekun dalam mengamalkan doa Abu Umamah. Pagi-pagi setelah sholat subuh, ia akan berdiri di tepi jendela, menatap langit yang mulai cerah, dan mengucapkan doa itu dengan penuh harap. Allahumma ikfina bihalalika an haromika wa bifadlika amman siwaka. Setiap kata yang ia ucapkan terasa mengalir begitu ringan, seolah-olah Allah sudah mendengar setiap keluh kesah dan harapan yang ia pendam. Usaha restoran miliknya yang sebelumnya hampir bangkrut, mulai menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Satu persatu pelanggan yang dulu pergi mulai kembali, meski tidak sebanyak dulu. Namun, Miftah merasa ada yang berbeda dalam setiap transaksi yang ia lakukan. Ada keberkahan yang menyertai setiap langkahnya. Setiap pelanggan yang datang, ia merasa dipertemukan dengan orang-orang yang baik hati. Mereka tidak hanya datang untuk makan, tetapi juga meninggalkan tips yang cukup membantu. Aisyah memperhatikan perubahan itu dengan penuh perhatian. Suaminya yang dulu seringkali terlihat murung, kini lebih ceria dan lebih optimis. Miftah, kamu terlihat lebih tenang akhir-akhir ini. Apa yang terjadi? Tanya Aisyah dengan tatapan penuh rasa ingin tahu. Miftah tersenyum, matanya berbinar. Aku merasa lebih ringan, Aisyah. Seperti ada yang menjaga aku. Doa itu, rasanya benar-benar membantu. Ia menghela napas panjang, merasa seolah seluruh beban yang selama ini menekan hatinya sedikit terangkat. Meskipun begitu, Miftah tetap tidak melupakan kewajibannya. Ia terus berusaha keras dengan tidak menyerah. Ia tidak pernah menunda pekerjaan dan terus mengoptimalkan setiap peluang yang datang. Setiap kali ada yang menawarkan kerjasama atau peluang baru, Miftah selalu bersedia untuk mendengarkan. Ia tahu, keberkahan datang dengan usaha, bukan hanya doa semata. Suatu pagi, seorang pelanggan setia yang sudah lama tidak datang ke restoran Miftah. Pelanggan itu adalah Pak Rudi,
seorang pengusaha besar yang sudah lama mengenal Miftah. "Miftah, bagaimana kabarmu? Aku dengar usaha kamu kembali bangkit, ya?" tanya Pak Rudi sambil duduk di meja. Miftah tersenyum, meskipun masih ada rasa malu karena hutang-hutangnya yang belum sepenuhnya terselesaikan. "Alhamdulillah, Pak Rudi. Berkat doa dan sedikit usaha, saya bisa bangkit lagi. Masih banyak yang harus diperbaiki, tapi saya yakin Allah akan memberikan jalan." Pak Rudi menatapnya dengan senyum penuh makna. "Aku tahu kamu bisa, Miftah. Kamu punya hati yang baik. Aku ingin membantu kamu. Aku punya proyek baru yang bisa kamu ikut serta. Ini bisa menjadi peluang besar untuk usaha kamu." Miftah terkejut, tidak menyangka bahwa Pak Rudi akan menawarkan sesuatu yang begitu besar. "Tapi, bagaimana mungkin, Pak? Saya masih punya banyak hutang." "Jangan khawatir," jawab Pak Rudi dengan penuh keyakinan. "Dengan usaha keras dan doa, semua bisa tercapai. Ini adalah kesempatan yang langka, dan aku percaya kamu bisa mengelolanya." Setiap detik yang berlalu terasa lebih berarti bagi Miftah. Keberkahan yang ia rasakan semakin nyata. Ia tidak hanya memperoleh bantuan finansial, tetapi juga pertolongan dari orang-orang baik di sekitarnya. Peluang demi peluang datang tanpa diduga, seiring dengan istiqamahnya Miftah dalam mengamalkan doa tersebut. Pada saat itu, Miftah menyadari bahwa Allah bukan hanya memberikan jalan keluar dari hutangnya, tetapi juga memberikan keberkahan dalam setiap usaha yang ia jalani. Kepercayaan pada doa yang ia amalkan semakin membuahkan hasil yang tak terduga. "Allahumma ikfina bihalalika an haromika wa bifadlika aman siwaka," bisiknya dalam hati, setiap kali menghadapi tantangan baru. "Terima kasih, ya Allah. Terima kasih atas segala yang Engkau berikan." Seiring berjalannya waktu, Miftah mulai merasakan banyak perubahan yang tidak hanya dirasakan di restorannya, tetapi juga dalam kehidupan pribadinya. Setiap hari, ia semakin yakin bahwa doa Abu Umamah bukan hanya sekadar kata-kata, tetapi sebuah amalan yang membawa keberkahan. Suatu sore, ketika Miftah sedang duduk di meja restoran, Pak Rudi datang kembali. "Miftah, proyek baru yang kamu jalani bersama kami benar-benar menunjukkan hasil yang positif," ujarnya sambil tersenyum bangga. "Aku melihat kamu bekerja dengan lebih sungguh-sungguh dan penuh keikhlasan. Ini bukan hanya soal pekerjaan, tapi tentang niat yang benar." Miftah tersenyum, hati merasa penuh rasa syukur. "Alhamdulillah, Pak. Semua ini berkat bantuan dan doa yang saya amalkan. Saya terus berusaha, tapi saya juga merasa bahwa Allah mempermudah jalan saya." Pak Rudi mengangguk, memahami. "Saya tahu. Saya melihat perubahan pada dirimu. Ini adalah hasil dari kerja keras dan keberkahan yang datang setelah kamu berusaha sebaik-baiknya." Di sisi lain, Aisyah juga merasakan dampak positif yang luar biasa. Setiap hari, ia melihat suaminya semakin tenang, penuh harapan, dan tidak lagi terbebani oleh hutang-hutang yang sempat menggelayuti mereka. Restoran yang dulu sepi kini mulai ramai. Pelanggan yang datang tak hanya menikmati makanan, tetapi juga memberikan dukungan moral yang besar. Beberapa dari mereka bahkan memberikan bantuan berupa pinjaman ringan dengan tanpa bunga, hanya karena mereka tahu bahwa Miftah adalah orang yang jujur dan penuh usaha. Suatu malam, setelah selesai sholat Isya, Miftah duduk di ruang keluarga bersama Aisyah. "Aisyah, aku merasa benar-benar diberkahi akhir-akhir ini," ujarnya sambil memegang tangan istrinya. "Restoran ini semakin ramai. Beberapa utang sudah mulai bisa dilunasi. Aku bahkan mendapatkan beberapa peluang baru untuk mengembangkan usaha." Aisyah menatap suaminya dengan mata penuh haru. "Aku tahu, Miftah. Aku tahu Allah akan memberi jalan ketika kita benar-benar berserah diri kepadanya. Doa itu telah membawa kita ke tempat yang lebih baik." Miftah mengangguk. "Aku benar-benar merasa bahwa setiap doa yang aku panjatkan, Allah selalu mendengarnya. Tidak hanya memberikan rezeki, tapi juga memberikan ketenangan dalam hati. Ini bukan hanya tentang uang, tetapi tentang kedamaian dalam hidup." Suatu hari, Miftah menerima telepon dari Satria,
teman lama yang dulu menawarkan peluang besar. Miftah, aku dengar kamu sudah mulai bangkit. Aku punya kabar baik. Proyek yang kita jalani bersama sudah hampir selesai, dan kita akan mendapatkan keuntungan besar. Aku ingin kamu ikut terlibat lebih dalam lagi. Ini bisa menjadi langkah besar untuk masa depanmu, kata Satria dengan semangat. Miftah hampir tidak percaya mendengarnya. Ia tahu ini adalah salah satu hasil dari doa yang terus ia amalkan. Hatinya dipenuhi rasa syukur. Terima kasih, Satria. Aku tidak tahu bagaimana mengungkapkan rasa terima kasihku. Semua ini tidak lepas dari rahmat Allah. Hari-hari Miftah kini dipenuhi dengan berbagai kesempatan baru. Hutang-hutang yang dulu terasa menyesakan, kini perlahan-lahan mulai terbayar. Peluang demi peluang datang, dan ia merasa seolah setiap usaha yang ia lakukan diberkahi dengan rezeki yang cukup. Ia juga merasa lebih dekat dengan Allah, merasa lebih tenang dan penuh harapan. Setiap malam sebelum tidur, Miftah selalu menyempatkan diri untuk mengucapkan doa itu dengan penuh rasa syukur. Allahumma ikfina bihalalika an haromika wa bifadlika aman siwaka, katanya pelan, dan setiap kata terasa begitu dalam di hati. Tidak ada lagi perasaan tertekan yang menghantuinya. Miftah merasa hidupnya semakin bermakna, dan ia tahu bahwa Allah akan selalu memberikan jalan keluar untuk setiap kesulitan yang datang, selama ia terus berusaha dan berdoa. Miftah kini merasa hidupnya telah berubah total. Bisnis restoran yang dulu terancam gulung tikar kini tumbuh dengan pesat. Tidak hanya itu, hubungan dengan Aisyah semakin harmonis. Mereka kini bisa lebih tenang dalam menjalani kehidupan, tanpa rasa takut akan masalah keuangan yang dulu selalu menghantui. Setiap langkah terasa diberkahi, dan ia tahu ini bukan semata-mata usaha kerasnya, tapi juga karena doa yang terus diamalkan dengan penuh keyakinan. Suatu sore, setelah menyelesaikan pekerjaan di restoran, Miftah duduk bersama Aisyah di ruang tamu rumah mereka yang kini terasa lebih hangat dan nyaman. Aisyah, aku benar-benar merasa hidupku diberkahi. Semua ini berkat doa itu, ujar Miftah sambil memandang istrinya dengan penuh rasa syukur. Semua masalah yang dulu tampak berat, sekarang terasa lebih ringan. Hutang-hutang yang dulu membuat kita tidur tidak nyenyak, sekarang sudah mulai terbayar. Aisyah memeluknya dengan lembut, merasakan kebahagiaan yang sama. Aku juga merasakannya, Miftah. Allah memberikan kita jalan keluar yang tidak terduga. Semua ini berkat doa yang kamu amalkan dengan penuh kesungguhan. Miftah mengangguk, matanya berkaca-kaca. Aku tahu, Aisyah, semua ini tidak akan mungkin terjadi tanpa pertolongannya. Sekarang aku merasa bahwa setiap langkah yang aku ambil diberkahi. Peluang datang, hutang berkurang, dan aku semakin yakin bahwa Allah akan memberikan yang terbaik. Hari-hari berikutnya, Miftah merasa semakin kuat dalam keyakinannya. Ia mulai berbagi cerita dengan orang-orang terdekatnya, memberitahu mereka tentang doa Abu Umamah yang ia amalkan dan bagaimana doa itu mengubah hidupnya. Banyak yang terinspirasi oleh cerita Miftah. Mereka mulai mengamalkan doa yang sama, dan tidak sedikit yang merasakan perubahan positif dalam hidup mereka. Miftah tidak berhenti hanya pada dirinya sendiri. Ia ingin orang lain juga merasakan apa yang ia rasakan. Setiap kali bertemu dengan teman atau kerabat yang sedang kesulitan, ia dengan tulus mengingatkan mereka untuk tidak lupa berdoa. Cobalah amalkan doa ini dengan keyakinan dan kesungguhan hati. Allah akan selalu memberikan jalan keluar yang terbaik, jika kita berusaha dan terus berdoa. Suatu hari, saat Miftah sedang duduk santai bersama temannya, Joko, yang sedang dilanda kesulitan keuangan, ia menyarankan Joko untuk mengamalkan doa tersebut. Joko, aku tahu kamu sedang menghadapi banyak masalah. Tapi percayalah, jika kamu berusaha dengan maksimal dan berdoa dengan tulus, Allah akan memberikan jalan keluar. Doa ini pernah mengubah hidupku. Cobalah, dan lihat bagaimana hidupmu berubah. Joko menatap Miftah dengan ragu, namun ia juga melihat perubahan nyata pada sahabatnya itu. Aku akan coba, Miftah. Aku percaya, kalau doa bisa membantu kamu, mungkin bisa membantu aku juga. Miftah tersenyum,
Merasa bahagia bisa berbagi kebaikan dengan orang lain. Tidak ada yang sia-sia dari usaha dan doa yang tulus. Joko. Percayalah, Allah tidak akan pernah meninggalkan hamba-Nya yang berdoa dengan sungguh-sungguh. Miftah kini bukan hanya seorang pengusaha yang sukses, tetapi juga seorang yang menjadi sumber inspirasi bagi banyak orang. Ia menyadari bahwa hidup yang penuh keberkahan bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi untuk dibagikan kepada orang lain. Dan itu semua berawal dari amalan doa yang ia lakukan dengan penuh keyakinan dan kesabaran. Allahumma ikfina bihalalika an haromika wa bifadlika aman siwaka, kata Miftah setiap malam dengan penuh rasa syukur. Ia tahu, doa ini telah membimbingnya melalui berbagai cobaan, dan kini menjadi jalan keluar dari masalah yang dulu terasa tidak mungkin untuk diatasi. Ayo, sahabat, jangan pernah ragu untuk berdoa. Allah selalu mendengar dan memberikan jalan keluar yang lebih baik daripada yang kita bayangkan, ujar Miftah dengan penuh keyakinan kepada siapa saja yang siap mendengarkan. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa subscribe, like, dan aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan amalan yang lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Jangan lupa tulis sholawat dan doa di kolom komentar untuk Nabi Muhammad SAW, agar kita semua mendapatkan keberkahan dan rahmat-Nya. Jangan ragu untuk berbagi pendapat dan pengalaman kamu tentang cerita ini di bawah ya.